I just had to let you know you're Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori sistem politik dari Gabriel Almond. Teori cukup penting dalam ilmu politik karena membantu kita memahami bagaimana sebuah sistem politik bekerja dan bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Almond, politik tidak hanya berbicara tentang pemerintah atau negara saja. Politik sebenarnya adalah sebuah sistem yang melibatkan banyak unsur, mulai dari masyarakat, lembaga politik, hingga proses pengambilan keputusan. Semua unsur tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Politik, menurut Gabriel Almond, sistem politik adalah keseluruhan proses interaksi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang bersifat mengikat. Maksudnya adalah keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, atau aturan negara. Sistem ini masyarakat memiliki peran penting karena mereka dapat memberikan tuntutan atau dukungan kepada pemerintah, sementara itu pemerintah berperan untuk mengelola tuntutan tersebut dan menghasilkan kebijakan. Input, proses, dan output. Almond menjelaskan bahwa sistem politik dapat dipahami melalui 3 proses, yaitu input, proses konversi, dan output. Pertama adalah input, merupakan berbagai tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat kepada pemerintah. Tuntutan ini bisa berupa aspirasi, kritik, maupun harapan terhadap kebijakan tertentu. Misalnya, masyarakat meminta perbaikan sistem pendidikan, peningkatan lapangan pekerjaan, atau kebijakan ekonomi yang lebih baik. Pada proses konversi, pada tahap ini tuntutan masyarakat akan diproses oleh lembaga-lembaga politik seperti pemerintah, parlemen, atau partai politik. Mereka akan membahas berbagai aspirasi tersebut dan mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut bisa dijadikan kebijakan atau tidak. Ketiga adalah output. Output adalah hasil dari proses politik tersebut, yaitu berupa kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini adalah yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi, secara sederhana, masyarakat menyampaikan aspirasi, pemerintah memprosesnya, lalu muncul kebijakan sebagai hasil akhirnya. Sistem politik menurut Almond. Menjelaskan proses sistem politik, Almond juga menjelaskan bahwa setiap sistem politik memiliki fungsi-fungsi tertentu agar dapat berjalan dengan baik. Pertama adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses di mana masyarakat belajar dan memahami nilai-nilai politik. Proses ini bisa terjadi melalui pendidikan media massa, keluarga, maupun lingkungan sosial. Kedua adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses masuknya seorang ke dalam dunia politik, misalnya menjadi anggota partai, pejabat pemerintah, atau pemimpin politik. Ketiga adalah artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan berarti menyampaikan aspirasi atau kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Biasanya hal ini dilakukan melalui organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, atau partai politik. Fungsi keempat adalah agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan berarti menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda-beda menjadi satu. Kebijakan yang lebih umum dan bisa diterapkan oleh pemerintah. Fungsi input ada juga fungsi output, yaitu pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan pengawasan aturan. Selain sistem politik, Almond juga menjelaskan tentang budaya politik yang ia kembangkan bersama Sidney Verbal. Budaya politik adalah sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap sistem politik yang ada di negaranya. Almond membagi budaya politik menjadi 3 jenis, yaitu pertama adalah budaya politik parokial, yaitu masyarakat yang kurang peduli terhadap politik dan tidak banyak mengetahui tentang sistem pemerintah. Yang kedua adalah budaya politik subjek, yaitu masyarakat yang sudah mengetahui adanya pemerintah dan aturan, tetapi mereka tidak terlalu aktif dalam kegiatan politik. Yang ketiga adalah budaya politik partisipan, yaitu masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik, misalnya ikut pemilu, menyampaikan aspirasi, atau terlibat dalam organisasi politik. Contoh penerapan.
Sebagai sederhana, misalnya masyarakat merasa bahwa kualitas pendidikan masih perlu diperbaiki, mereka kemudian menyampaikan aspirasi tersebut melalui berbagai cara seperti diskusi publik, media, atau organisasi masyarakat. Untuk memahami bagaimana sistem bekerja, Almond membagi fungsi politik menjadi dua kategori besar, yaitu fungsi input dan fungsi output. Oke. Pada sisi input, terdapat beberapa fungsi utama. Pertama adalah artikulasi kepentingan, yaitu proses ketika masyarakat menyampaikan tuntutan atau aspirasi mereka kepada pemerintah. Hal ini bisa terjadi melalui demonstrasi, pernyataan organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, maupun melalui media massa. Yang kedua adalah agregasi kepentingan, yaitu proses ketika berbagai tuntutan yang berbeda-beda dari masyarakat disatukan dan dirumuskan menjadi agenda kebijakan yang lebih terstruktur. Dan proses ini biasanya dilakukan oleh partai politik, elit politik, atau lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga adalah sosialisasi dan rekrutmen politik. Sosialisasi politik merupakan proses penanaman nilai-nilai politik kepada masyarakat, seperti prinsip demokrasi atau politik luar negeri bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia. Contohnya, sementara rekrutmen politik adalah proses bagaimana individu-individu dipilih untuk menjadi pemimpin atau pejabat dalam sistem politik. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi politik. Yaitu arus informasi yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Komunikasi ini dapat berlangsung melalui media massa, media sosial, maupun forum-forum publik. Sementara pada sisi output, sistem politik menghasilkan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah rule making, yaitu proses pembuatan aturan atau kebijakan. Kedua adalah rule application, yaitu pelaksanaan aturan tersebut oleh lembaga eksekutif atau birokrasi. Dan yang ketiga adalah rule adjudication, yaitu proses pengawasan dan penegakan aturan melalui lembaga peradilan. Budaya dan lingkungan sistem, namun teori Almond tidak hanya berhenti pada struktur dan fungsi saja. Almond juga menekankan pentingnya political culture atau budaya politik bermasyarakat. Budaya politik merupakan nilai, sikap, dan keyakinan masyarakat terhadap sistem politik. Budaya ini sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon kebijakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, budaya politiknya sangat dipengaruhi oleh nilai solidaritas terhadap dunia Islam dan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sejak masa awal, kemerdekaan Indonesia secara konsisten menolak kolonialisme dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Karena di setiap kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan konflik Timur Tengah seringkali mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak hanya harus mempertimbangkan kepentingan strategis internasional, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi moral di mata masyarakat. Dengan memahami kerangka teori ini, kita dapat melihat bagaimana sistem politik Indonesia merespon dinamika global, khususnya ketika menghadapi inisiatif kontroversial dari Donald Trump yang dikenal sebagai Board of Peace. Donald Trump meluncurkan inisiatif Board of Peace dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos sebagai alternatif mekanisme internasional untuk rekonstruksi Gaza setelah gencatan senjata di tahun 2025. Inisiatif ini muncul karena Trump menganggap lembaga internasional seperti PBB tidak cukup efektif dalam menangani konflik di Timur Tengah. Oleh karena itu, ia mencoba membentuk mekanisme baru atau manuver baru dari Trump yang melibatkan beberapa negara mitra strategis. Disinilah sistem politik Indonesia mulai menerima input eksternal Amerika Serikat secara langsung, mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam Board of Peace. Bagi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, undangan ini memiliki arti strategis. Pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi internasional, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Namun, menurut saya, keputusan tidak hanya ditentukan oleh faktor internasional. Di dalam negeri muncul berbagai bentuk gejolak atau artikulasi kepentingan. Kelompok masyarakat sivil, aktivis, akademisi, serta organisasi keagamaan
menyuarakan kekhawatiran bahwa Board of Peace hanya akan menjadi instrumen atau manuver politik Amerika dan Israel. Tekanan domestik ini kemudian diproses melalui mekanisme agregasi kepentingan. Pemerintah tidak langsung menerima seluruh gagasan dari Amerika Serikat, tapi mencoba merumuskan posisi yang dapat menyeimbangkan kepentingan internasional dengan aspirasi masyarakat. Sebagai hasilnya, Indonesia menetapkan sejumlah syarat mutlak sebelum bergabung dalam Board of Peace. Syarat tersebut antara lain menolak normalisasi dengan Israel, menolak pemindahan paksa warga Gaza, serta memastikan bahwa setiap langkah rekonstruksi harus mendapatkan persetujuan dari pihak Palestina. Langkah ini menunjukkan bagaimana sistem politik Indonesia berusaha menyelaraskan tekanan internasional dengan tuntutan domestik. Sebagai hasil dari proses tersebut, Indonesia akhirnya menandatangani Charter Board of Peace pada Januari 2026. Dalam implementasinya, Indonesia berkomitmen untuk mengirim hingga 8.000 pasukan non-kombatan dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. Dalam perspektif Almond, hal ini menunjukkan adanya sistem capability, yaitu kemampuan sistem politik untuk merespon tantangan internasional secara strategis. Indonesia tidak hanya ingin menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, tetapi ingin memperkuat posisinya sebagai aktor diplomasi global dengan mendapatkan posisi Deputy Commander. Dalam misi stabilisasi tersebut, Indonesia berusaha menempatkan dirinya sebagai negara yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia sedang melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat melalui skema Agreement of Reciprocal Trade. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri seringkali mendapatkan keterkaitan dengan kepentingan ekonomi domestik. Perubahan lingkungan global. Situasi kemudian berubah drastis pada akhir Februari 2026 ketika terjadi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dan Iran. Serangan militer terhadap Iran memicu konflik regional yang lebih luas dan menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Peristiwa ini memberikan sistematik shock terhadap sistem politik internasional. Harga minyak di dunia melonjak dan perhatian internasional beralih dari Gaza menuju konflik Iran. Dalam kerangka teori Almond, perubahan lingkungan ini merupakan faktor eksternal yang dapat mengganggu stabilitas politik dan menyebabkan instability. Feedback domestik dari tekanan publik. Perubahan situasi global tersebut memicu feedback negatif di dalam negeri. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, termasuk di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Banyak kelompok masyarakat menilai bahwa Board of Peace tidak lagi relevan dan justru berkaitan dengan agenda militer Amerika Serikat. Organisasi masyarakat dan tokoh agama juga menyampaikan tuntutan agar Indonesia keluar dari mekanisme tersebut. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana fungsi komunikasi politik bekerja sangat cepat, terutama melalui media sosial yang mempercepat penyebaran informasi, mobilisasi opini publik. Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah melakukan proses konversi kebijakan. Presiden Prabowo kemudian mengadakan pertemuan dengan ulama dan organisasi masyarakat Islam mendengar langsung aspirasi mereka. Dari proses tersebut, strategi kebijakan disebut hedging melalui fleksibilitas dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace apabila mekanisme tersebut tidak lagi bermanfaat bagi perjuangan Palestina atau kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulannya, kasus Board of Peace menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia harus terus menyeimbangkan tekanan internasional dengan tuntutan domestik. Melalui perspektif teori Gabriel Almond, kita dapat melihat bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geopolitik, tetapi juga oleh budaya politik masyarakat dan dinamika internasional sistem politik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya Muhammad Zaki Herlanda, pamit undur diri. Case yang pertama adalah tekanan Uni Eropa terhadap kebijakan sawit Indonesia, yang dimana merupakan kasus internasional domestik. Pada 2018, Uni Eropa mengeluarkan EU Deforestation Regulation yang secara bertahap melarang impor produk sawit kecuali memenuhi standar deforestation free. Kebijakan ini menyasar Indonesia sebagai eksportir sawit terbesar dunia yang merupakan 54% produksi global. Ancaman ekspor senilai 2,5 miliar euro per tahun memicu respon cepat dari Jakarta. Gugatan ke WTO dan reformasi regulasi domestik seperti penguatan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Menurut teori Gabriel Almond, dinamika ini menunjukkan interaksi sempurna antara lingkungan eksternal dan sistem politik domestik.
Teori Almond mengidentifikasi tekanan UE sebagai input dari lingkungan internasional yang masuk ke sistem politik Indonesia. Fungsi artikulasi kepentingan dilakukan beragam aktor seperti GAPKI dan 4,5 juta petani sawit menuntut pemerintah lindungi mata pencaharian nasional dari diskriminasi perdagangan, sementara WALHI dan LSM internasional seperti Greenpeace mendesak transparansi perizinan dan moratorium ekspansi kebun sawit. Media massa memainkan peran komunikasi dengan membingkai isu sebagai perang dagang sawit versus perlindungan hutan tropis dunia. Agregasi kepentingan terjadi di level eksekutif dan legislatif. Kementerian Perdagangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Luar Negeri membentuk tim negosiasi nasional yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi sebanyak ekspor 400 triliun per tahun dengan komitmen lingkungan. DPR menggelar rapat dengan pendapat, partai politik mengagregasikan aspirasi konstituen petani ke dalam resolusi politik. Proses ini mencerminkan fungsi agregasi Almond yang menghasilkan demands dan supports terintegrasi menuju otoritas pengambil keputusan. Pada tahap konversi, struktur politik Indonesia memproses input menjadi kebijakan konkret. Pemerintah merevisi Pemerta nomor 11 tahun 2015 tentang ISPO menjadi lebih ketat dan meluncurkan RSPO, Table on Sustained Palm Oil nasional, dan mengajukan gugatan WTO dengan tuduhan UE melanggar prinsip non-diskriminasi GATT. Mantan Presiden Jokowi secara publik menegaskan sawit bukan musuh lingkungan sambil menjanjikan transparansi rantai pasok. Inilah output Almond, keputusan mengikat yang siap yang dieksekusi. Feedback loop terlihat saat UE merespon dengan menawarkan negosiasi bilateral. Sementara domestik muncul evaluasi berlapis, petani mengeluh biaya sertifikasi ISPO 50-100 juta. Terlalu mahal, LSM menilai implementasi masih lemah, hanya 30% perkebunan tersertifikasi. Eksportir melaporkan penurunan market share ke India dan Cina. Feedback negatif ini menjadi input baru, memicu revisi regulasi dan strategi diplomasi lanjutan. Bukti sistem politik adaptif ala Almond. Analisis kritisnya adalah budaya politik Indonesia yang parokial, subjek Almond dan verba, membuat respon yang menekankan kedaulatan ekonomi ketimbang norma lingkungan global. Pengusaha sawit punya akses langsung ke birokrasi, sementara aspirasi lingkungan sering terpinggirkan. Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang membangun sistem politik yang responsif global atau tetap proteksionis demi stabilitas domestik? Untuk case yang kedua ada perang Rusia-Ukraina dan transformasi kebijakan energi Jerman. Sebelum Februari 2022, Jerman mengimpor 55% gas alam dan 35% minyaknya dari Rusia melalui pipa Nord Stream. Invasi Rusia ke Ukraina memutus aliran gas, memicu krisis energi terburuk sejak 1973 dengan harga gas melonjak 10 kali lipat. Kanselir Olaf Scholz umumkan Zeitenwende, titik balik sejarah, tinggalkan Rusia, bangun infrastruktur LNG, percepat energi wind. Kasus ini jadi contoh sempurna siklus input-output Almond yang dipicu krisis global. Menurut Almond, perang Rusia-Ukraina jadi input lingkungan paling dramatis bagi sistem politik Jerman. Artikulasi kepentingan datang simultan dari 3 kutub. Industri kimia dan baja menuntut pasokan darurat dan subsidi energi. Kelompok Greens dan 15 juta pemilih lingkungan mendesak percepatan target 80% energi terbarukan. Rumah tangga 40 juta keluarga. Protes tagihan listrik naik 40% dengan demonstrasi skala besar di Berlin. Media seperti FAZ dan Spiegel membingkai narasi akhir ketergantungan Rusia. Agregasi kepentingan jadi ujian berat koalisi traffic lights SPD hijau kuning. Menteri Ekonomi Habeck harus kompromikan keamanan pasokan jangka pendek dengan komitmen iklim jangka panjang. Bundestag sahkan paket stimulus ekonomi termasuk subsidi energi rumah tangga dan kontrak LNG jangka panjang. Proses agregasi ini menunjukkan fungsi Almond di mana partai, parlemen, dan birokrasi menyaring beragam demands menjadi prioritas nasional terukur. Tahap konversi berjalan kilat. Pemerintah bangun 5 terminal LNG terapung, Wellshaven, dan Bransbattle. Dalam 18 bulan kontrak 20 juta ton LNG atau tahun dari Qatar, AS, dan Norwegia. Reaktivasi 20 pembangkit batu bara sementara, percepatan target energi angin lepas pantai 30 GW dari 12 GW.
Kementerian Ekonomi jadi aktor utama konversi, menghasilkan output konkret, UU Efisiensi Energi 2023, paket bantuan langsung tunai $300 per juta rumah tangga, dan komitmen NATO atau UE senilai $100 miliar untuk Ukraina sebagai bagian strategi energi keamanan. Feedback kompleks dan berlapis, domestik, industri stabilisasi setelah 2023, tapi PHK massal di sektor energi. Publik luas subsidi, tapi protes pajak transisi energi. Greens kritik batu bara sementara. Internasional, Rusia pivot ke Cina atau India, market share Jerman diganti. Eksportir LNG global untung besar. UE harmonisasi reguler CBAM atau Carbon Border Adjustment Mechanism. Feedback ini memicu input baru. Revisi target net zero 2045, negosiasi LNG langkah panjang, dan debat apakah Zetten Wade sukses atau gagal. Kemudian ada analisis komparatif. Sistem politik Jerman atau partisipan efisiensi mengubah krisis jadi reformasi struktural berkat budaya konsensus dan kekuatan partai ideologis. Berbeda dengan Indonesia yang lebih subjek atau pemerintah dominan. Jerman tunjukkan parlemen dan masyarakat sipil punya bargaining power kuat. Almond akan bilang efektivitas sistem politik tergantung kemampuan fungsi input-output adaptif terhadap lingkungan eksternal. I just had to let you know you're